Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown Easter egg dari series Agatha All Along yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Jadi video kali ini akan fokus ke Easter egg dan breakdown full scene per scene dari episode pertama series Agatha All Along. Bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah series spin-off dari series utamanya yaitu WandaVision, menceritakan dan fokus kepada karakter Agatha Harkness sesudah ia terbebas dari mantra yang mengikatnya, Scarlet Witch Chaos Magic Wanda Maximoff, setelah event Multiverse of Madness di mana Wanda itu mati di Gunung Wundagore. Jangan lupa untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita bahas dan breakdown scene per scene episode pertama. Here we go. Opening dibuka dengan intro Marvel Studios Division Marvel Television. Sebelumnya WandaVision dan series lain juga masuk dalam project Marvel Studios, tapi sekarang ada divisi khusus gitu ya untuk project MCU, baik animasi, series, dan juga untuk khusus televisi. Terlihat ada efek glitch WandaVision khas TV era 50-60an, menunjukkan bahwa nantinya yang akan kita tonton ini masih terpengaruh sihir Scarlet Witch Wanda, pengaruh Chaos Magic Hex. Episode 1 berjudul Six Through the Road atau Cari Jalan Itu. Scene dibuka dengan menampilkan Agatha Harkness yang mengendarai mobil. Bagi kalian yang nggak tahu, Agatha ini di akhir WandaVision masih terpengaruh si Wanda ya guys. Jadi dia tetap menjalani perannya sebagai noisy neighbor, berganti-ganti peran. Walaupun keseluruhan Westview sudah bebas, sihir manipulasi realitas Wanda hanya bekerja kepada Agatha saja di dalam pikirannya dan di rumahnya. Di sini Agatha mengendarai mobil di kala hujan lebat sambil melantunkan nada lagu Witches Road. Berset tempat di Westview, Agatha di sini sedang memerankan peran detektif wanita terinspirasi dari kisah series di HBO yaitu Mare of Easttown, di mana ceritanya sama, bercerita mengenai seorang detektif wanita yang menyelidiki kasus pembunuhan misterius. Bahkan ada title card sendiri untuk episode 1 Agatha of Westview, menunjukkan versi Agatha menjadi detektif seperti Mare of Easttown. Dengan muka sembab dan bingung, Agatha bertemu Herb yang nama aslinya itu John Collins. Agatha memberikan kopi kepadanya dan John Collins ini berperan sebagai forensik. Terlihat ada lebih dari 5 mobil polisi di Westview. Mobil polisi Westview ini sama dengan mobil yang pertama kali melihat Monica Rambeau ketika menginvestigasi Hex di Westview. John memanggil Agatha neighbor. Neighbor menunjuk ke peran Agatha di Westview yaitu noisy neighbor. Agatha membalas, aku sedang asyik sendiri bermain Candy Crush. Agatha membalas, aku sedang asyik sendiri bermain Candy Crush. Crush itu merupakan clue yang artinya menghancurkan. Yap, Agatha berusaha setiap harinya untuk terlepas dari sihir kutukan Wanda. Ia melanjutkan menikmati hasil hukumanku yang tidak adil. Ini nge-mention tentang hukuman kutukan Wanda kepada dirinya terperangkap selamanya di Westview. Herb menjawab, kau memukul tersangka. Tersangka di sini adalah Wanda Maximoff. Agatha melawan dan menyerang Wanda ketika mereka terlibat pertarungan di akhir WandaVision dan mengungkap jati diri Wanda Scarlet Witch. Agatha balik merespon, tapi ia sudah terpidana. Yap, Wanda sudah diadili oleh rasa bersedih dan dukanya pada saat kematiannya di Darkhold Castle. Agatha mendapat pesan dari bosnya bahwa hibernasi selesai, ada kasus yang harus ditangani. Bos di sini kemungkinan adalah orang yang hendak menyelamatkan Agatha dan membebaskan dirinya dari sihir Wanda. Terkesan percakapan di atas itu kayak normal conversation antara para detektif, padahal memiliki arti yang tersirat gitu ya teman-teman. Ternyata ada penemuan mayat tak dikenal, Jendo, sebutan mayat tak dikenal kalau di Amerika, ditemukan di dekat sungai. Herb berkata mereka dapat telepon laporan dari orang tak dikenal, anonim. Nah, orang inilah yang menyuruh untuk menyelamatkan mayat ini. Terlihat ada sebuah dokumen perpustakaan dari cabang Westview yang diberikan kepada Herb ke Agatha menjadi salah satu dokumen yang berserak di dekat mayat. Herb berkata bahwa mayat ini mati karena trauma benda tumpul, tertimpa sesuatu yang sangat berat dan besar, dan ia tidak mati di Westview. Semua percakapan ini merujuk ke event di Multiverse of Madness ketika Wanda mati tertimpa bangunan dan hancurnya dari kastil Darkhold di Wundagore. Agatha pun merespon bahwa mereka sepenuhnya tidak boleh percaya kalau wanita itu sudah mati, karena bisa aja probabilitasnya ia masih hidup. Jadi ini nge-mention Scarlet Witch yang mungkin aja belum mati dan memang masih hidup ya guys. Mayat tersebut memakai hoodie celana training hitam abu-abu dengan ujung jari tangan yang menghitam, membuat Agatha tidak nyaman melihat hal itu. Agatha menginvestigasi sekeliling mayat dan menemukan brooch atau kalungnya itu yang melambangkan 3 wanita, 3 simbol wanita dewi. Agatha pun melihat wajah dari mayat tersebut dan ia pun seperti bersedih dan meneteskan air mata. Opening credit pun menampilkan judul Agnes of West
Westview. Agatha menemui Dory Jones di perpustakaan. Dottie berperan sebagai petugas perpus. Agatha ingin Dottie mengidentifikasi dan ngecek berkas yang ia temui di samping mayat itu. Dottie pun membaca dokumen yang diberikan Agatha. Tidak ada memiliki nama apapun, hanya memiliki tanggal saja. Jadi dokumen itu merupakan akronim dari Darkhold, dan nama Andrew Ugo merupakan plesetan dari Wundagore. Damn, hasilnya setelah dicek Dottie, ternyata buku yang dimaksud itu tidak pernah dipinjam melainkan dicuri, teman-teman. Dan Dottie mengarahkan Agnes untuk pergi ke section buku tersebut yang ternyata sudah hancur terbakar. Jadi ini adalah seperti penggambaran Darkhold yang dihancurkan oleh Scarlet Witch di berbagai multiverse di film Multiverse of Madness. Dan nama-nama ini yang ada tanggalnya ini merupakan orang-orang yang pernah memakai Darkhold di semesta Marvel. Kembali ke kantornya, Agatha diberitahukan kepada kepala shift bahwa ditemukan jejak tanah di balik kuku si mayat tersebut yang merupakan bukan tanah di tempat Amerika. Itu merupakan tanah yang hanya ada di Eropa bagian timur. Jadi ini merupakan tempat dari wilayah Gunung Wundagore Castle Darkhold di Eropa Timur. Rio Vidal pun muncul di sini, atau Agent Vidal yang ikut dalam kasus dari si Agatha Harkness ini. Ia menunjukkan foto-foto dari si mayat tersebut. Di sini Rio Vidal mention tentang kemunculan mayat itu secara ajaib dan seperti sihir. Dan ini seperti menunjukkan kepada Agnes bahwa sihir itu eksis atau ada. Namun ia menolak untuk mempercayainya. Kalimat-kalimat yang diucapkan Rio Vidal ini berusaha untuk menyadarkan Agnes. Namun di sini Agnes pun tidak merasa suka ada si Rio Vidal dan mengusirnya dari kantornya. Agnes pun pergi ke tempat penjualan barang-barang antik, yaitu si Norm, dan berkata untuk mengecek brooch atau kalungnya itu yang ia temukan, ya teman-teman. Norm pun berkata bahwa ini berasal dari abad ke-17 dan ini merupakan 3 dewi, yaitu Maiden, Mother, and Crown. Gambar 3 dewi di depannya dan sangat sekali harganya mahal. Tetapi si Agnes langsung mengambil kalung tersebut karena ia hendak menjualnya sendiri. Namun raut wajah Agnes langsung terkejut ketika Norm berhasil membuka dari kalung tersebut dan di dalamnya ada sebuah rambut gitu yang disimpan di dalam kalung itu seperti liontin. Membuat Agnes pun langsung seperti berubah raut wajahnya. Ia pun bermalam di kantornya untuk menyelidiki kasus ini dan ia mulai membuat akronim dari Dialogue and Rhetoric Non-History of Learning and Debate. Jadi itu merupakan dokumen yang ditemukan dekat Wanda dan ia mulai menyusun akronimnya yang merupakan akronim dari D, A, R, K, H, O, L, D, Darkhold. Agatha pun dikejutkan dengan kedatangan Shift yang menyuruhnya untuk pulang karena sudah larut malam. Sampai di rumahnya, ia pun melihat sekeliling dari tempat-tempat dan suatu kamar di dalam rumahnya yang mengindikasikan bahwa Agatha Harkness ini pernah mengorbankan anaknya untuk mendapatkan Darkhold. Terlihat di sini raut wajah Agatha sangat menyedihkan. Ia melihat boneka, gambaran-gambaran anak kecil, dan juga nama dari anaknya, yaitu Nicholas Scratch, serta banyak gambar kelinci di sini. Karena memang kalau di versi komik, Agatha ini memiliki anak bernama Senior Scratch atau Nicholas Scratch, ya teman-teman, yang dimana pernah muncul di WandaVision juga si kelinci tersebut. Itu merupakan anaknya ya guys yang ia korbankan. Kemudian Rio Vidal pun datang di sini untuk membawa pizza dan berbincang-bincang dengan si Agatha. Di sini Rio Vidal pun berkata kepada Agatha, apakah ia mengetahui kenapa Agatha sangat membencinya. Jadi di sini si Rio Vidal masih berusaha untuk menyadarkan si Agnes ini agar bisa dapat lagi kesadarannya menjadi Agatha. Terdengar bunyi berderit di atas rumah Agatha dan ternyata di situ ada seorang laki-laki yang menyusup ke rumahnya. Terjadi kejar-kejaran antara Agatha dan laki-laki tersebut yang membuatnya tertabrak mobil dari si Miss Hart atau si Sharon Davis itu ya teman-teman. Agatha langsung menangkap remaja tersebut yang langsung diborgol sesudah ditabrak oleh si Miss Hart tersebut. Agatha langsung membawa remaja itu ke kantornya untuk diinvestigasi bersama dengan Rio Vidal juga. Di sini Agatha memaksanya untuk berbicara siapa ia sesungguhnya dan apa hubungannya dengan mayat yang ia temukan. Agatha pun langsung berteriak emosi kepada remaja tersebut dan berkata di mana ia dari pukul 1 sampai 3
Ria mengindikasikan apakah benar ia adalah pelaku dari pembunuhan mayat tersebut. Agatha langsung menunjukkan foto-foto mayat itu. Remaja ini bingung bahwa foto-foto itu hanyalah foto-foto bunga. Agatha langsung tersadar bahwa memang foto itu foto bunga dan ia menjadi bingung. Ia melihat ke jendela dan ternyata Rio Vidal pun tak ada. Remaja berkata kenapa memandangi lukisan itu. Padahal dalam penglihatan Agatha itu merupakan jendela. Segera remaja ini merapalkan mantra dari bahasa Latin yang merupakan mantra sihir yang ditujukan kepada Agatha. Remaja tersebut masih merapalkan mantra sekalipun Agatha memborgolnya dan memenjarakannya gitu ya teman-teman. Agatha langsung pergi ke tempat ruang forensik dari mayat atau tubuh yang ia temukan tersebut disimpan. Dan ternyata mayat tersebut tidak ada, tapi tiba-tiba jadi ada gitu guys. Dan ini makin membuat Agatha atau Agnes menjadi kebingungan. Yap, ini merupakan proses terlepasnya sihir Wanda dari Agatha. Ia langsung terkejut melihat mayat tersebut memiliki rambut merah scarlet katanya. Ia langsung melihat kartu library atau perpustakaan itu yang digantung di kaki mayat tersebut. Dan dari tanggal Oktober 13 muncul nama W. Maximoff dengan warna merah, Wanda Maximoff. Agatha langsung terkejut dan bersedih melihat nama tersebut. Rio Vidal langsung muncul dan berkata bahwa case closed atau kasus ditutup. Agatha langsung bertanya bagaimana ia bisa mati. Rio berkata bahwa penyihir itu sudah mati dan membawa semua salinan Darkhold bersamanya, meninggalkan Agatha yang terkena kutukan dari sihir Scarlet Witch. Rio meminta Agatha untuk mencari jalannya keluar. Agatha langsung kayak tersadar ya teman-teman bahwa di sana sangat panas. Ia mulai membuka bajunya satu demi satu. Ternyata badannya itu terlapisi berbagai macam baju dari berbagai macam era di WandaVision yang kita lihat dari era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an guys. Hingga akhirnya era terakhir yaitu era 50-an, era hitam putih itu ya. Ini aku suka banget sih scene-nya. Keren banget ya. Menampilkan bagaimana Agatha bisa terbebas dari berbagai era, dari berbagai kutukan sihir Scarlet Witch. Akhirnya Agatha pun mengingat nama aslinya yaitu Agatha Harkness. Dengan melihat kartu perpustakaan tersebut, di atasnya Januari 21 muncul nama Agatha Harkness. Nah, sedangkan tanggal-tanggal yang di atasnya itu merupakan karakter-karakter lain di Marvel yang pernah meminjam atau menggunakan buku Darkhold. Orang-orang itu diantaranya ada Tina Minoru, Nico Minoru, Robert Minoru, Morgan Le Fay, Anton Ivanov, Leo Fitz, Ada, Doctor Strange, Holden Ratcliffe, Ellie Morrow, Joseph Bear, and Lucy Bear. Jadi list yang di atasnya ada tanggal nggak ada nama, kemungkinan nama-nama itu ya para pengguna Darkhold. Agatha langsung tersadar melihat namanya Agatha Harkness di list tersebut dan membuka baju terakhirnya, itu baju era tahun 50-an. Ia pun langsung tidak mengenakan busana dan tersadar bahwa ia selama ini berada dalam pengaruh sihir Scarlet Witch. Ia langsung keluar gitu ya teman-teman dan menemui Herb. Jadi selama ini si Agatha ini seperti orang gila gitulah ya. Dia kayak ngomong sendiri, punya kasus sendiri, tapi tetangga-tetangga sudah tahu si Agatha ini, jadi kayak membiarkan aja lah kalau dia sedang kumat istilahnya ya teman-teman. Dan ini terjadi sudah 3 tahun, membuat Agatha sangat kesal sekali karena terperangkap selama 3 tahun guys. Di sebelah rumahnya juga ada Dottie Jones dan juga suaminya ya guys. Akhirnya ia pun mengetahui semuanya. Dan orang-orang Westview di sini yang ternyata kehidupan di Westview ini lingkungannya udah membaik ya pasca diserang oleh Scarlet Witch. Agatha langsung kembali ke rumahnya untuk menggunakan sihirnya, tetapi ia tidak bisa karena sihirnya sudah diambil semua oleh Scarlet Witch. Ia pergi ke Rubanah dan basement untuk melihat tempat witchcraftnya. Semuanya juga sudah terganti ya, sudah hilang, dan ia sangat benci dengan Scarlet Witch. Agatha mendengar bunyi-bunyi yang aneh di balik pintu lemari dan ternyata itulah remaja tadi yang dia interogasi. Ternyata masih ia simpan di sana ya guys. Sihir Agatha pun sudah terbebas. Akhirnya Rio Vidal yang asli pun datang nih guys, menggunakan kekuatan Earth atau sihir alamnya, ledakan, angin, dan ia membawa pisau untuk membunuh Agatha. Rio membahas gimana Agatha ini bersembunyi di balik sihir gelap dan juga Darkhold tersebut. Jadi di masa lalu memang ada hubungan antara si Rio Vidal dan si Agatha Harkness ini ya. Jadi mereka ini adalah lesbiola gitu ya teman-teman. Dan mereka ini saling menyukai atau saling mencintai gitu. Anak dari mereka, Nicholas Scratch, itu dikorbankan Agatha untuk mendapatkan Darkhold. Karena itu di sini Rio Vidal sangat membencinya. Namun mereka tidak bisa membunuh satu dengan yang lainnya guys, karena ada rohnya gitu ya. Jadi Rio tidak bisa membunuh Agatha, Agatha tidak bisa membunuh Rio. Ini sama seperti kejadian di film Harry Potter dan Lord Voldemort, di mana Voldemort tidak bisa membunuh Harry Potter karena Harry Potter itu Horcrux atau bagian diri, bagian jiwanya yang lain. Nah jadi ini kayak
simbiosis mutualisme. Terjadi pertarungan antara Rio Vidal dan Agatha. Namun karena Agatha nggak punya kekuatan, jadi ia terlempar dan terhempas terus ya dengan sihirnya si Rio Vidal, sihir alamnya yang bisa mengendalikan angin dan juga alam gitu guys. Rio segera mengambil pisau untuk membunuh si Agatha. Namun Agatha meminta belas kasihan kepada si Rio bahwa ini nggak fair gitu ya. Berikan ia kesempatan untuk mendapatkan kekuatannya lagi, maka mereka akan bertarung dengan secara fair. Rio pun menyetujuinya. Namun ia berkata bahwa penyihir paling terburuk akan datang untuk memburu dan membunuh Agatha, dan ia sangat senang sekali Agatha akan mati. Ternyata The Salem Seven yang paling buruk dan yang paling mengerikan akan memburu Agatha yang sudah tidak punya kekuatan dan tidak bisa berlindung dalam Darkhold lagi. Rio Vidal juga berkata bahwa hatinya itu masih ada untuk si Agatha, rasa cintanya kepada Agatha, namun sudah mati ya teman-teman, berabad-abad yang lalu. Hatinya si Rio Vidal ini berwarna hitam, yaitu Black Heart. Nah ini tuh kayak mengindikasikan kemungkinan si Rio Vidal ini kan belum tahu karakter sesungguhnya siapa. Nah dia mention kalimat Black Heart. Black Heart ini merupakan anak dari Mephisto kalau di versi komiknya. Apakah karakter Rio Vidal ini merupakan Black Heart, anaknya Mephisto? Nanti kita lihat saja ya. Rio langsung menjilat tangannya si Agatha yang penuh luka itu seketika sembuh ya guys. Jadi memang itu adalah kekuatannya si Rio Vidal. Remaja yang melihat itu bibirnya masih terlakban dan juga terikat, hanya bisa tercengang retorika dan juga perkelahian antara Rio Vidal dan juga Agatha. Rio pun meninggalkan Agatha di sini. Dan akhirnya episode pertama berakhir teman-teman ya. First impression aku pokoknya keren banget sih. Episode pertama ini sudah cukup menarik ya guys. Next aku akan upload episode kedua teman-teman, dan langsung juga episode ketiga. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Jokastoy. Scene ditutup dengan kredit-kredit yang menampilkan sejarah dari penyihir Salem, yang dimana di sini kalau kalian perhatikan ada banyak beberapa Easter egg gitu ya. Dari mulai bagaimana cara para penyihir masuk ke The Witch's Road harus melepaskan sepatunya, serta menampilkan gambar-gambar dan juga berita-berita tentang pembunuhan penyihir-penyihir di era abad medieval atau abad Victorian di daerah Salem dan di beberapa daerah Eropa serta Amerika guys. Yang dimana praktek sihir ini dulu sejarahnya kelam banget. Banyak banget yang dituduh sebagai penyihir hingga digantung dan juga dibakar hidup-hidup. Jadi mengerikan juga ya. Apalagi terkenal dengan tragedi Salem, pembunuhan dan tuduhan banyak dilakukan di Salem ini terkait dengan praktek sihir ya guys. Scene yang paling menyedihkan itu ialah ketika Agatha Harkness itu harus mengorbankan anaknya untuk mendapatkan Darkhold ya teman-teman. Jadi dia cuma bisa menyimpan rambutnya aja di dalam kalungnya si Agatha itu ketika ia mengorbankan anaknya. Ini scene-nya sedih banget sih melihat penyesalan Agatha. Tapi ya dia kan jahat ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari Jokastoy. Thank you for watching my videos. Bye bye and see you next time.